Halo para pencinta film, balik lagi channel gue, Gores Review. Kali ini gue mau mereview film yang berjudul Us tahun 2019. Film ini berkisahkan tentang sebuah keluarga yang diteror oleh beberapa orang saat mereka pergi berliburan. Jika kalian suka dengan rekomendasi film dari kami, klik tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Dan selamat menonton. Adegan awal film dimulai dengan seekor gadis bernama Eddie yang lagi main di pasar malam bersama emak bapaknya. Tapi karena Eddie rada gesrek, dia malah kelayapan sendirian. Dengan mental yang cukup berani, Eddie langsung masuk sendirian ke dalam wahana rumah cermin. Lalu tiba-tiba lampunya mati. Bukannya kabur, Eddie malah bersiul. Namun di tengah siulannya samar-samar terdengar suara siulan lain. Dan seketika si Eddie dikejutkan oleh sesosok gadis yang mirip dengannya jika dilihat dari belakang. Lalu film pun dimulai dengan memperlihatkan puluhan kelinci di dalam sangkar. Setelah kejadian itu, rupanya Eddie sudah tidak seperti dulu lagi. Perilaku Eddie yang aneh membuat orang tuanya mengajaknya ke psikiater. Eddie tampak dingin, enggan berbicara, serta berperilaku aneh. Waktu pun berlalu dan kini Eddie sudah tumbuh dewasa dan berkeluarga. Dia dan keluarganya pergi liburan ke villa keluarga mereka di dekat danau. Eddie sudah menikah dan suaminya bernama Gabe serta memiliki dua anak yang bernama Zora dan juga Jason. Zora merupakan gadis remaja pada umumnya yang hobi main HP dan juga dandan. Sedangkan Jason hobi main sulap dan juga petak umpet. Hari itu, Eddie sekeluarga hendak pergi ke pantai Santa Cruz, tapi di jalan mereka papasan sama ambulan yang bawa mayat gelandangan. Jika kita lihat pada adegan awal film, si gelandangan itu adalah karakter yang sama saat papasan dengan Eddie waktu kecil di pasar malam. Setibanya di pantai, mereka ketemu dengan temannya yang bernama Josh dan juga Kitty, serta anak kembar mereka Becca dan juga Lindsay. Tapi Eddie tampak tak nyaman dengan pantai tersebut, karena pantai itu adalah tempat yang pernah ia datangi dulu saat masih kecil. Sementara itu, Jason kelayapan pergi untuk mencari toilet. Tapi setelah kelar pipis, Jason heran melihat orang-orangan sawah yang nampak berlumuran darah. Eddie yang sadar anaknya hilang satu langsung lari dan mencari Jason. Setelah ketemu, Eddie yang khawatir langsung memarahinya. Malam harinya rumah mereka mati lampu dan Jason datang ngabarin kalau ada keluarga yang berdiri di depan rumah mereka. Pas dicek, ternyata beneran ada sekeluarga lagi gandengan tangan di depan rumah mereka. Gabe hendak mengusir mereka karena mengganggu ketentraman keluarganya. Tapi bukannya takut, keluarga misterius itu malah maju dan Gabe pun langsung ciut lalu masuk lagi ke dalam rumah. Karena terlalu overpower, keluarga penyusup ini berhasil masuk ke rumah tersebut. Dan ternyata sekeluarga yang menyusup itu adalah gambaran dari keluarga Eddie. Kembaran Gabe bernama Abraham yang besar dan menyeramkan. Kembaran Zora bernama Umbra yang hobinya senyum. Kembaran Jason yang bernama Pluto yang bertingkah layaknya anjing. Serta kembaran Eddie yang bernama Red yang memimpin mereka. Mereka kembar sekeluarga. Red berbicara kepada Eddie yang memiliki bayangan. Eddie dan bayangan ini punya hubungan yang unik. Waktu Eddie makan makanan enak, si bayangan juga ikut makan, tapi makan daging kelinci mentah. Waktu Eddie ketemu Gabe, si bayangan juga dipasangkan dengan Abraham. Waktu Eddie ngelahirin Zora dan juga Jason, Red juga melahirkan Umbra yang selalu tersenyum dan Pluto yang maniak api. Kemudian Red menyuruh Eddie untuk memborgol tangannya sendiri ke meja. Lalu atas komando dari Red, Abraham menyeret Gabe keluar dari rumah. Lalu Zora disuruh lari dan Umbra disuruh mengejarnya. Yang terakhir Jason disuruh bermain di atas bersama Pluto. Setelah itu, Red meeting Eddie ke meja. Dia bilang kalau tujuannya adalah untuk memutuskan koneksi di antara mereka berdua. Di luar, Abraham mengejar Gabe dan memukulnya hingga pingsan. Setelah itu, Abraham membawa Gabe ke tengah danau. Sampai di tengah danau, mesin pendorong kapal mati. Saat Abraham teralihkan, Gabe memukul Abraham menggunakan pemukul baseball hingga terlempar ke danau. Dan akhirnya Gabe dapat membunuh Abraham menggunakan mesin baling-baling kapal. Sementara itu, Umbrae mengejar Zora hingga berhenti di depan rumah seseorang. Untungnya si pemilik rumah keluar dan dia kesal melihat mobilnya dinaiki. Umbrae pun membunuh si pemilik rumah dengan menusukkan gunting ke perutnya. Melihat ada kesempatan, Zora langsung ambil langkah 1000 dari tempat itu.
Sementara itu, Jason ngajak Pluto main dalam sebuah ruangan. Lalu Pluto menyalakan korek api dan menyuruh Jason untuk melakukan hal yang sama. Seketika, Jason baru tersadar kalau Pluto bisa dibuat mengikuti gerakannya. Saat Jason buka topengnya, Pluto juga ikut-ikutan dan akhirnya Jason melihat wajah Pluto yang penuh dengan luka bakar. Ketika ada celah, Jason keluar dari ruangan dan mengunci Pluto di kamar itu. Mendengar teriakan Pluto, Red langsung meninggalkan Eddie. Eddie menggunakan kesempatan itu untuk melepaskan diri dari borgolnya. Eddie dan Jason langsung lari keluar rumah dan mereka bertemu Zora. Mereka bertiga pergi ke dermaga dan kabur menggunakan perahu bersama Gabe. Sementara itu di kediaman Josh dan juga Kitty rupanya juga mengalami hal yang sama. Kembaran mereka datang dan menghabisi mereka satu persatu. Setelah selesai pembantaian, keluarga Eddie tiba-tiba mampir berharap dapat pertolongan. Sialnya mereka disambut oleh para makhluk fotokopian. Eddie pun langsung ditarik ke dalam rumah oleh para makhluk fotokopian. Gabe langsung memancing fotokopian Josh untuk mengikuti dirinya dan langsung menghajarnya di dalam kapal. Sementara Zora dan Jason masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan ibu mereka. Berbekal stick golf, Zora menghajar fotokopian si kembar. Tapi saat mau menyelamatkan ibunya, Zora kalah dan dipiting oleh fotokopian Kitty. Untungnya Jason datang dan memukul kepala Kitty hingga pingsan. Mereka berempat akhirnya dapat mengalahkan semua fotokopian keluarga Josh dan mereka lalu bersantai sambil menonton TV. Ternyata munculnya para fotokopian ini terjadi di seluruh Amerika dan mereka membunuh semua manusia yang asli. Karena situasi yang semakin berbahaya, Eddie memutuskan untuk kabur menggunakan mobil Josh. Tapi saat sudah sampai mobil, mereka lupa untuk membawa kunci mobilnya. Saat Eddie masuk lagi ke dalam untuk ambil kunci mobil, tiba-tiba Eddie diserang oleh fotokopian si kembar yang ternyata masih hidup. Lalu Eddie mengambil gunting dan membunuh mereka tanpa belas kasihan. Saat keluarga Eddie mau cabut menggunakan mobil, tiba-tiba mereka dicegat oleh Umbrae di tengah jalan. Zora yang membawa mobil memutuskan untuk menabrak saja si Umbrae. Bukannya tertabrak, si Umbrae malah loncat dan menemplok di kaca depan mobil. Melihat hal itu, Zora langsung menginjak rem yang membuat Umbrae terlempar jauh. Si Eddie yang mencari Umbrae akhirnya menemukannya dalam keadaan nyangkut di pohon dan ia mati secara perlahan. Pagi hari, keluarga Eddie pergi ke kota dan mereka melihat banyak mayat bergelimpangan di mana-mana. Tak beberapa lama, mereka dicegat kembali. Kali ini Pluto yang mencegat mereka. Eddie langsung turun untuk menghajar Pluto. Saat Pluto membuka topengnya, Jason merasa kalau itu adalah jebakan. Lalu Jason menyuruh seluruh keluarganya untuk keluar dari mobil. Dan ternyata Pluto sudah menjebak mereka dengan bensin yang sudah siap untuk disulut api. Jason lalu ingat kembali bahwa Pluto adalah fotokopiannya. Lalu Jason berjalan mundur dan Pluto pun mengikutinya. Pluto akhirnya harus mati karena terbakar oleh kobaran api di belakangnya. Tanpa sadar, Jason diculik oleh Red dari belakang. Eddie panik saat sadar bahwa Jason telah hilang. Dengan insting seorang ibu, Eddie memutuskan untuk pergi ke tempat pasar malam saat dia masih kecil. Saat di pantai, Eddie kaget ketika melihat para fotokopian bergandengan tangan membentuk garis panjang melintasi laut dan daratan. Menghiraukan acara nggak penting itu, Eddie masuk ke wahana rumah cermin. Di situ, Eddie nemu pintu rahasia. Rupanya pintu itu menuju ke ruangan bawah tanah rahasia. Eddie tiba di sebuah fasilitas yang punya banyak ruangan dan dipenuhi oleh kelinci. Eddie masuk ke sebuah ruangan dan menemukan Red yang sedang berdiri menghadap papan tulis. Di situ Red menjelaskan bahwa fasilitas ini adalah buatan pemerintah yang dibuat secara rahasia. Pihak pemerintah menemukan cara untuk memfotokopi tubuh manusia namun tidak jiwanya. Hasil fotokopian itu disimpan di bawah tanah dan dibuat dengan tujuan untuk mengontrol orang-orang di permukaan. Namun, karena eksperimennya gagal, mereka meninggalkan para fotokopian tersebut di bawah tanah, tanpa didikan, tanpa informasi, tanpa udara segar, serta tanpa matahari. Namun, semua itu berubah sejak pertemuan Eddie dan juga Red. Red menceritakan momen saat Eddie masuk ke pasar malam waktu masih kecil. Rupanya, semua aktivitas yang terjadi di permukaan diikuti juga oleh para fotokopian di bawah tanah. Saat Eddie turun ke bawah, Red juga ikut naik ke atas.
hingga akhirnya mereka berdua bertemu di rumah cermin. Sejak itu para fotokopian di bawah tanah melihat Red berbeda dengan yang lain. Seiring waktu berjalan, Red menyusun rencana untuk mengambil alih dunia permukaan dengan cara memimpin para fotokopian yang lain. Tanpa memperdulikan cerita fotokopiannya, Eddie menyerang Red menggunakan sebatang besi. Namun dengan mudah Red menghindarinya setiap serangan Eddie. Saat Red hendak melakukan serangan kejutan, Eddie berhasil menusuk tubuh Red dengan besi yang dia bawa. Setelah tak berdaya, Eddie segera membunuh Red dengan mematahkan lehernya. Setelah itu, Eddie menemukan Jason yang disembunyikan di dalam loker. Kemudian, Eddie dan Jason kembali ke atas menemui Gabe dan juga Zora yang bersembunyi di dalam mobil ambulan. Lalu dengan mobil ambulan tersebut, mereka berempat pergi menyelamatkan diri. Di tengah perjalanan, Eddie seperti teringat akan sesuatu. Rupanya waktu dulu Eddie ketemu dengan Red mencekik Eddie hingga ia pingsan. Lalu Red membawa Eddie ke dunia bawah tanah dan memborgolnya di situ. Red lalu mengambil baju milik Eddie dan pergi ke atas menggantikan tempatnya Eddie. Dan kini Eddie sadar bahwa dirinya adalah Red. Dirinya adalah fotokopian yang sudah mengambil alih posisi sosok aslinya, dan film pun berakhir.